orang-orang Turkismani sebenarnya mereka ini bukan berasal dari orang Turki yang sekarang menjadi wilayah Turki, bukan. Tetapi mereka ini berasal dari wilayah yang sekarang kita kenal dengan Turkistan, ya. Atau kita kenal apa? Uighur, ya. Suku Uighur yang kemarin sempat heboh dan sampai sekarang masih heboh. Nah, jadi sejarahnya mereka ini dari bangsa Turkistan sana. Makanya sekarang kalau antum lihat, satu-satunya negara yang paling open, yang paling membela kaum tertindas di Turkistan ataupun Uighur, itu adalah Turki. Ya. Komunitas orang-orang Turkistan di Turki hari ini banyak sekali. Mereka banyak menjadi dosen, banyak menjadi profesor. Bahkan mereka diberi kesempatan oleh Presiden Erdogan untuk mendirikan komunitas-komunitas, banyak sekali. Dan beberapa di antara mereka minta kerjasama dengan kita, terutama terkait tentang bantuan terhadap Turkistan ataupun Uighur sekarang. Ya, Turkistan Timur tentunya. Nah, jamaah sekalian, dulu mereka dikenal sebagai bangsa nomaden, jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Awal mereka berpindah dan yang menjadikan mereka ini bangsa nomaden karena mereka ini diserang oleh bangsa Tartar, ya, Mongol. Kita ketahui bangsa Mongol, terutama zaman Genghis Khan dan zaman putranya Hulagu Khan, itu banyak melakukan pembantaian terhadap umat Islam. Nah, akhirnya mereka ini jemaah sekalian berasal dari hanya kurang lebih sekitar 100 kepala keluarga, 100 kakak, dengan jumlah kaum laki-laki yang siap berperang kurang lebih 400 orang. Jadi mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, menyelamatkan agama mereka sekaligus menyelamatkan nyawa mereka. Sampai kemudian suatu waktu nenek moyang mereka yang bernama Ertugrul, jemaah sekalian, Ertugrul ini sebagai nenek moyangnya orang-orang Turkismani, hingga suatu waktu suatu waktu melihat terjadi pertempuran antara pasukan salib dengan kaum muslimin dari bangsa Saljuk. Saljuk itu nanti ada Zangki, Nuruddin Zengki, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, ini bangsa-bangsa Saljuk. Nah, ketika melihat saudaranya diserang oleh orang-orang Romawi Kristen, mereka kemudian bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang sebelumnya hampir saja orang-orang Romawi memenangkan pertempuran. Ketika bangsa Turki ini yang tadi nomaden bergabung dengan pasukan Saljuk dan membantu saudara-saudara mereka, Allah Subhanahu wa taala pun memberi kemenangan kepada kaum muslimin. Semenjak saat itu, orang-orang Saljuk memberikan wilayah kekuasaan kepada mereka. Memberikan kekuasaan sebagai ungkapan terima kasih kepada orang-orang Turkistan. Saat itu orang Turkistan, ya, yang sedang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Mulailah mereka ini menetap, tidak lagi menjadi bangsa nomaden. Mereka menetap di wilayah yang diberi oleh bangsa Saljuk. Nah, ma'asyiral muslimin, mereka ini punya perjanjian dengan bangsa Saljuk. Apa perjanjiannya? Mereka tidak boleh memperluas wilayah kekuasaan di wilayah kaum muslimin. Kalau mereka ingin memperluas wilayah kekuasaan, mereka harus memperluas ke wilayah Romawi. Nah, mulailah pada saat itu orang-orang Turki memperkuat persenjataan, memperkuat pasukan mereka, dan mereka mulai melakukan perluasan wilayah ke wilayah Turki, ke wilayah Romawi. Lama-kelamaan mereka menjadi bangsa yang sangat disegani oleh orang-orang Romawi dan sangat disegani oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, jemaah sekalian, Ertugrul itu meninggal, digantikan oleh putranya bernama Utsman. Nah, Utsman inilah yang menjadi penisbatan khilafah Turki Utsmaniyah. Nah, jemaah sekalian, Utsman mewarisi karakter bapaknya, pemberani. Dia orang yang sangat dermawan. Kemudian pembelaannya terhadap Islam luar biasa, dan cintanya terhadap saudara muslimnya luar biasa. Sehingga ketika ada bangsa muslim yang terdolimi di beberapa wilayah dan meminta bantuan kepada Utsman, maka Utsman tidak segan-segan berangkat untuk memberikan bantuan kepada saudara muslimnya. Akhirnya lama-kelamaan banyak suku, banyak pasukan Islam yang bergabung dengan pasukan Turki, bergabung dengan Utsman ini. Mereka yang dulunya terpencar, mereka dulu tidak jelas kepemimpinannya, karena melihat kebaikannya Utsman, mereka sukarela bergabung di bawah panji Utsman
Dan lama-kelamaan jamaah sekalian, Utsman mendirikan sebuah negara yang memiliki basis militer yang sangat kuat sekali. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, singkat cerita karena saya tidak mungkin bicara panjang lebar di poin pertama ini. Singkat cerita, sebenarnya Turki pernah mengalami kemerosotan, bahkan dianggap runtuh, yaitu pada zaman pemerintahan Bayazid. Jadi setelah mereka menang di atas peperangan melawan orang-orang Romawi, dan banyak sekali orang-orang Islam bergabung dengan mereka, baik orang Romawi yang Muslim ataupun orang suku-suku Islam yang tinggal di pedalaman bergabung dengan mereka. Mereka ini jemaah sekalian sempat runtuh pada zamannya tadi siapa? Pada zamannya Bayazid I. Pada zaman Bayazid I ini sebenarnya Bayazid ini orang baik, orangnya soleh. Cuma pada saat itu beliau harus menghadapi serangan orang-orang Kristen yang merasa terancam dengan kehadiran orang-orang Turki, ya, Bani Utsman. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kehancuran bangsa Turki tahap pertama itu karena pemberontakan Timur Leng, ya. Mungkin kita pernah nonton film Timur Leng itu ya. Nah, Timur Leng ini secara akidah ada yang mengatakan dia Syiah, ada yang mengatakan dia ini kebatinan. Ya, kebatinan sama Syiah mirip-mirip ya. Syiah ya aliran kebatinan. Kemudian kebatinan juga bagian daripada ideologi Syiah. Ini bahayanya Syiah ya. Dia akan menjadi musuh dalam selimut. Nah, Timur Leng ini memang dikenal sebagai orang yang sangat kejam, dan dia ini diprovokasi oleh orang-orang Kristen untuk menyerang Bayazid I. Akhirnya terjadi peperangan yang luar biasa antara Timur Leng dengan Bayazid, hingga kemudian Bayazid gugur sebagai syuhada. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, Bayazid memiliki beberapa anak. Di antara anaknya itu ada namanya Muhammad, sehingga dikenal sebagai Muhammad Al-Awwal, Muhammad yang pertama. Sebab nanti Muhammad Al-Fatih itu Muhammad As-Sani. Ya, beliau adalah keturunan ketujuh, yaitu khalifah yang ketujuh daripada Daulah Utsmaniyah. Nah, ini Muhammad ini putra daripada Bayazid. Dia setelah bapaknya meninggal sebagai syuhada, ya, dia ini kemudian mencoba untuk membangun kembali reruntuhan Imperium Romawi, Imperium Utsmaniyah ataupun Daulah Utsmaniyah yang sebelumnya berserakan, berpecah belah. Akhirnya Muhammad Al-Awwal, Muhammad yang pertama, itu berhasil membangun kembali Daulah Utsmaniyah yang sebelumnya pecah belah. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Muhammad ini punya seorang putra namanya Murad, dikenal sebagai Sultan Murad II. Karena sebelum keruntuhan, maksudnya sebelum Bayazid, ada Sultan Murad, tapi Sultan Murad yang pertama. Nah, kemudian Muhammad, putra daripada Bayazid I, itu punya anak namanya siapa? Murad, ataupun Sultan Murad II. Nah, Sultan Murad II inilah bapak daripada Muhammad Al-Fatih atau Muhammad As-Sani. Jadi Sultan Murad II menamakan anaknya dengan Muhammad juga, sebagai bentuk penghormatan beliau kepada ayahandanya, yaitu Sultan Muhammad As-1, Muhammad Al-Awwal. Nah, jamaah sekalian, Sultan Murad II mewarisi kepahlawanan bapaknya Sultan Muhammad yang pertama. Dia orangnya cerdas, pinter, berani, dan gagah perwira. Hanya saja beliau sempat mengalami semacam depresi ataupun putus asa ketika beliau memiliki seorang putra, dan putra ini dicalonkan sebagai penggantinya, itu meninggal di usia muda, sehingga beliau merasa tidak ada harapan. Lalu beliau mengumpulkan para penggawanya untuk memberikan amanah agar mengangkat putranya yang lain, namanya Muhammad yang kedua, yang cikal bakal Muhammad Al-Fatih, ya, Muhammad kedua sebagai penggantinya. Pada umur 14 tahun, Muhammad Al-Fatih itu diangkat sebagai khalifah. Umur 14 tahun sebagai sultan.
Nah, kemudian Sultan Murad II, beliau mengasingkan diri di sebuah desa, beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaqarrub dan melakukan tazkiyatun nufus. Hanya berjalan 2 tahun, dia fokus beribadah. Tiba-tiba dia mendengar bahwa ada pemberontakan orang-orang Kristen dan ada pemberontakan bawahan-bawahan daripada anaknya. Akhirnya Sultan Murad II merasa beliau harus keluar memimpin kembali Daulah Utsmaniyah yang sebelumnya diserahkan kepada putranya Muhammad As-Sani ataupun Muhammad Al-Fatih, yang dikenal dengan Muhammad As-Sani, Muhammad yang kedua. Beliau pun jamaah sekalian, ya sebentar, di sini saya sebutkan. Nah, beliau pun saudara sekalian bangkit lalu memimpin kembali Daulah Utsmaniyah untuk kedua kalinya. Sementara putranya yang baru berumur 16 tahun saat itu diangkat sebagai amir di sebuah tempat, ya, diangkat sebagai amir sebuah tempat dan ikut terlibat bersama dengan bapaknya Sultan Murad II untuk berjuang mengusir orang-orang Romawi pada saat itu. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Sultan Murad II ini meninggal dan Muhammad Al-Fatih 4 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian, umur beliau kurang lebih berapa? Ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 22, ya. Beliau diangkat kembali menjadi khalifah, diangkat kembali menjadi sultan pengganti bapaknya, Sultan Murad II. Nah, jamaah sekalian, mulailah Muhammad Al-Fatih yang masih sangat muda ini berpikir untuk melakukan penaklukan terhadap kota Konstantinopel. Nah, ini kita sudah mulai masuk pada Muhammad Al-Fatih. Saya anggap sejarah bangkitnya Turki Utsmaniyah secara singkat sudah sampaikan. Kemudian bapaknya Muhammad Al-Fatih sedikit sudah sampaikan. Nah, sekarang kita masuk pada Muhammad As-Sani yang kemudian nanti dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Saya mulai dari kelahiran, pendidikan, kemudian yang kedua masa pemerintahan dan penaklukan Benteng Konstantin, dan yang ketiga apa yang boleh lakukan setelah penaklukan. Nah, baik, kita mulai dari yang pertama. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultan Murad II, demikian juga nenek moyang mereka dari Turki Utsmaniyah, mereka sudah mencita-citakan untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Sebenarnya jauh sebelum Muhammad Al-Fatih sudah banyak raja, khalifah dan para sultan yang mencoba untuk menaklukkan benteng Konstantin. Kenapa demikian? Mereka termotivasi dengan hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah pernah bersabda, "Lataftahunal Konstantiniyah." Kelak kalian pasti akan menaklukkan benteng Konstantin. Fala ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang memimpin penaklukan tersebut. Wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang terlibat dalam penaklukan kota Konstantin. Sejak zaman sahabat, yaitu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau sudah mencoba untuk menaklukkan kota Konstantin. Jadi sejak zaman sahabat, para sahabat termotivasi dengan hadis ini. Bahkan dulu ada salah seorang sahabat senior yang rumahnya disinggahi oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah. Saat beliau belum punya rumah sahabat inilah yang ditempati oleh Nabi Muhammad SAW sampai rumah beliau jadi. Siapa namanya? Ya, Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, beliau tinggal di situ jamaah sekalian. Nah, ketika Abu Ayyub ini sudah tua, sementara yang menjadi khalifah adalah Muawiyah berencana untuk menaklukkan kota Konstantin disebabkan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan bahwa akan ada pasukan yang akan menaklukkan Konstantin. Maka Abu Ayyub pada saat itu beliau berangkat sementara umur beliau kurang lebih 80 tahun. Sudah tua, kulitnya sudah keriput, kemudian rambutnya sudah memutih, tenaga sudah berkurang. Saat itu sebagian sahabat muda, anak-anak muda mengatakan begini, "Mbah, kalau bahasa kita sekarang, kakek ngapain ikut terlibat menaklukkan benteng Konstantin?
Konstantin itu sangat jauh dari Madinah, jauh sekali dari Madinah. Perjalanan darat berapa ratus kilometer, belum lagi harus menyeberangi laut. Kemudian saat itu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Nah, saya adalah orang yang mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW, lataftahunnal Konstantiniyah, kalian pasti akan menaklukkan kota Konstantin. Fala ni'mal amiru amiruha, maka sebaik-baiknya panglima adalah panglima yang menaklukkan benteng Konstantin. Wala ni'mal jaisu jaisuha, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang terlibat menaklukkan kota Konstantin. Saya ingin menjadi bagian daripada pasukan terbaik tersebut. Saya berangkat." Beliau berangkat di umur yang sudah sangat tua, kadang sakit-sakitan. Semangatnya luar biasa, mengalahkan umurnya. Jemaah sekalian, sampai kemudian beliau ini meninggal di tengah laut saat penyeberangan untuk menyerang kota Konstantin. Sebelum beliau meninggal, Abu Ayyub Al-Ansari berpesan kepada pasukan yang berada bersama dengan beliau pada saat itu, "Wahai pasukan, andaikan saya meninggal di laut, saya mohon jangan kuburkan saya di laut." Karena boleh kan menguburkan orang di laut. Kalau seandainya ada yang meninggal di laut, kita khawatir nggak sampai ke daratan, tubuhnya keburu membusuk, maka diperbolehkan dikuburkan di lautan dengan cara apa? Ditenggelamkan, dikasih batu atau apa, kemudian ditenggelamkan, itu diperbolehkan. Nah, boleh mengatakan, jangan kuburkan jenazah saya di laut, tapi bawalah jenazah saya, kuburkan di bawah benteng Konstantin. Ya, kuburkan saya di bawah apa? Benteng Konstantin. Akhirnya jemaah sekalian, beliau beneran meninggal di tengah laut. Dan pasukan yang bersama dengan beliau menghormati wasiat sahabat Rasulullah SAW ini, tidak menguburkan beliau di lautan. Jenazahnya dipakaikan kain kafan, dimandikan dan dikafani. Saat perang, mereka ini membawa jenazahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Sampai sebagian sejarawan mencatat, pasukan Romawi yang menyaksikan ada jenazah yang ikut perang itu keder. Apa kata mereka? Ini kaum muslimin, orang-orang Arab hebatnya luar biasa. Jangankan yang masih hidup, yang mati saja ikut perang. Itu membuat mereka keder. Ya, itu membuat semangat mereka menurun. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sampai diriwayatkan bahwa beliau dikuburkan sebagaimana wasiatnya di bawah benteng kota Konstantin. Jadi sejarah penaklukan kota Konstantinopel ini sudah ada sejak zaman Muawiyah. Mereka mencobanya jemaah sekalian. Kemudian nenek moyangnya Muhammad Al-Fatih juga berupaya untuk menaklukkannya, tetapi selalu gagal. Bayazid mencoba untuk menaklukkannya, gagal. Orhan juga mencoba untuk menaklukkannya, gagal. Demikian juga ayahandanya beliau, Sultan Murad II, pernah berkali-kali mencoba untuk menaklukkannya, juga gagal. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, kenapa harus Konstantin? Kawan-kawan sekalian, dulu orang-orang Arab dan dunia ini mengenal kota itu cuma dua. Yang indah, yang dikenal sebagai kota, yang dianggap sebagai benar-benar kota itu cuma dua. Satu Konstantin, yang kedua Roma. Ya. Dan Rasulullah SAW menjanjikan bagi umatnya dua-duanya akan ditaklukkan oleh umat Islam. Dua-duanya ditaklukkan oleh umat Islam. Kalau kota Konstantin, Nabi Muhammad SAW menjanjikan umat Islam akan menaklukkannya sebanyak 2 kali. Ya. Yang pertama dengan pasukan, yang kedua nanti dengan takbir. Ya, nanti menjelang kiamat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sampai ada salah seorang penyair Persia, karena indahnya kota Konstantin dan indahnya kota Roma, semua wisatawan ke sana selain Makkah tentunya ya, banyak yang pergi kota Konstantin. Sampai sekarang kan memang Konstantinopel ataupun Istanbul ya dianggap sebagai kota yang sangat bagus, karena kota Istanbul ini pertemuan antara dua peradaban Eropa sama peradaban Asia. Ya, dan Istanbul kan sebagian wilayahnya di Eropa dan sebagainya di Asia. Ada selat yang kita kenal dengan Selat Bosporus yang membelah antara Asia dan Eropa. Alhamdulillah saya 2 kali ke sana ya. Nah, kalau mau Februari ini insyaallah saya ke sana lagi insyaallah ya. Ya mau travel sama saya boleh ya. Tapi siapkan uangnya dulu ya.
Nah, jemaah sekalian, sekali kan wisata sejarah ya. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena indahnya kota Konstantin, sampai ada seorang penyair Persia pernah masuk ke kota Konstantin, lalu dia membuat syair. Apa syairnya? Kurang lebih begini kalimatnya. Saya nggak tahu apakah saya masih di dunia ataukah saya sudah masuk surga. Saking indahnya kota Konstantin, orang menganggap itu adalah surga. Sampai tadi syairnya, saya nggak sadar apakah saya masih di dunia atau saya sudah masuk surga. Jadi orang dulu kalau berbicara benteng yang kuat, peradaban yang maju, ya Konstantin. Kalau enggak Roma. Itu satu jemaah sekalian. Kenapa Romawi dulu betul-betul menjadi, kenapa Konstantin menjadi pusat peradaban manusia. Nah jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Yang kedua, benteng Konstantin dikenal sebagai benteng yang enggak pernah tertaklukkan. Anda bayangkan tingginya, coba lihat ini ya. Ada yang mencapai 12 meter. Yang paling pendek itu 8,5 meter. Itu ya. Terbentang kurang lebih 6 km. Karena dari selat ke selat berikutnya. Dari selat satu ke selat berikutnya. Kurang lebih 6 km. Dan 3 lapis. Lapisan pertama, tebal temboknya itu kurang lebih 5 meter. Itu kira-kira pada zaman dulu senjata apa yang bisa menghancurkan itu? Lapisan kedua kurang lebih 4 meter tebalnya. Kalau 5 meter berarti berapa? Sini sampai sini ya, 5 meter ya. Jadi bisa buat lari kuda ya. Bisa buat motoran. Kalau zaman sekarang. Lapisan ketiga 3 meter. Ya, lapisan ketiga 3 meter tebalnya. Tingginya bayangkan 8 sampai berapa? 12 meter. Bagaimana cara memanjatnya? Nah, ma'asyiral muslimin, ini benteng Konstantin. Dan yang berikutnya, kota Konstantinopel adalah kota yang sering dibanggakan oleh orang-orang Romawi. Ya. Nah, jemaah sekalian, baik, saya kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi. Muhammad Al-Fatih sejak kecil telah diwacanakan dan disengaja untuk menjadi penakluk oleh ayahandanya Sultan Murad II. Ketika putra pertama beliau meninggal, awalnya mimpi beliau pupus untuk menaklukkan kota Konstantin. Tetapi ketika melihat anaknya Muhammad As-Sani atau Muhammad yang kedua, begitu berbakat, awalnya Muhammad As-Sani, Muhammad Al-Fatih yang kedua ini, ketika kecil, itu nggak ada harapan menjadi pemimpin. Kenapa? Nakalnya luar biasa. Ya. Nggak pernah mau belajar. Bapaknya Sultan Murad II berkali-kali memanggil ulama, ulamanya kapok. Pulang ke rumahnya, nggak mau ngajarin Muhammad As-Sani ya, atau Muhammad Al-Fatih ini, nggak mau. Kenapa? Dia selalu meremehkan gurunya, berantem sama gurunya. Jadi kalau antum punya anak yang nakal-nakal, itu punya potensi sebenarnya. Kalau diarahkan dengan baik ya, berantem dengan gurunya. Sampai beliau hampir putus asa mendidik anak yang bernama Muhammad Al-Fatih ini. Tapi bagaimanapun beliau punya harapan untuk menaklukkan kota Konstantin. Lalu beliau mencoba mencari ulama, pendidik, murabi yang betul-betul bisa mendidik seorang panglima. Ketemulah 2 orang. Satu namanya Ahmad Al-Quryani, ya, seorang qadi, seorang hakim, ulama yang sangat zahid, zuhud, alim, ulama yang alim dan sangat tegas. Didiklah. Nah, jamaah sekalian, Ahmad Al-Quryani minta izin kepada Sultan Murad II. Beliau mengatakan, ya Sultan, kalau Anda mempercayakan anak Anda kepada saya, izinkan saya untuk mendidik dengan cara saya, supaya anak ini menjadi penakluk kota Konstantin untuk berikutnya nanti. Saya izinkan, apapun yang Anda lakukan, walaupun memukul anak saya berikan kesempatan. Sultan Ahmad Quryani dipertemukan dengan Muhammad Al-Fatih. Masih kecil ya, umur 6 tahun apa 7 tahun. Diremehkan dan diketawakan oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu Syekh Ahmad Quryani mengatakan, Muhammad, beliau nggak mau manggil Sultan ya. Muhammad, saya datang untuk mendidik Anda, diperintahkan oleh ayah Anda. Malah ketawa. Ahmad Quryani kebetulan membawa rotan, dia pukul dengan pukul yang sangat keras sekali. Ya, sampai Muhammad ini diam, nggak berani apa-apa. Semenjak saat itu Ahmad Al-Quryani
mendidik beliau dengan kata, dengan akhlak, tapi di sampingnya ada rotan. Jadi rotan itu bermanfaat juga ya. Saya masih kecil juga pakai rotan oleh orang tua saya ya. Makanya mau belajar. Dulu ngapain? Dulu sering bolos sekolah ya. Akhirnya sama bapak pakai rotan. Nah, jemaah sekalian, jadi beliau dididik apa? Dididik dengan kalimat-kalimat yang tegas, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dan sekali lagi dengan rotan, Muhammad Al-Fatih. Mulailah saat itu beliau belajar adab, belajar akhlak, belajar hadis, belajar geografi. Nah, setelah itu, ya berjalan setengah tahun, Sultan Murad II ingin mencari pendamping daripada Ahmad Quryani agar bisa mendidik Muhammad Al-Fatih. Ternyata untuk mendidik kader itu butuh modal besar, jemaah sekalian. Ya, butuh modal ya. Nggak punya fulus, mampus itu ya. Loh, bawa dua ulama besar. Bertemulah dengan seorang ulama juga, ahli politik, ulama tapi ahli politik. Namanya Aqs Syamsuddin. Nah, Aqs Syamsuddin, jamaah sekalian, dikenal sebagai ulama ahli strategi, ulama ahli diplomasi, dan ulama yang sangat zuhud. Nah, ini karakter khas dan karakter wajib yang dimiliki oleh seorang pendidik itu, zuhud. Kalau dia tidak zuhud, dia akan menjadikan dakwahnya dan lembaga pendidikannya sebagai tempat pasar mencari uang. Makanya zuhud ini penting bagi seorang pendidik. Dan subhanallah, kita menyaksikan bagaimana zuhudnya para kiai kita dulu. Sampai sekarang saya masih ingat, saya cuma mampu bercerita aja sih, untuk mengikuti mereka masih belajar. Saya masih ingat ketika saya di pondok, di Darus Syahadah di Boyolali, Jawa Tengah sana. Ada salah seorang kiai saya manggil saya untuk kebutuhan pribadinya. Suatu malam dia manggil saya, Akhi Mas'ud. Beliau nggak pernah mengatakan langsung nyebut nama, nggak pernah. Selalu pakai akhi, padahal kami adalah muridnya ya. Akhi, tolong nanti setelah Isya datang ke rumah ya, saya ingin ngobrol 4 mata dengan antum. Siap Ustadz, saya bilang. Saya berangkat. Ketika sampai rumahnya saya masih ingat, dan sampai sekarang rumahnya belum ada perubahan banyak. Apa itu? Masih bata, belum ada plesternya, dan masih tanah, dalamnya masih tanah. Kalau sekarang nggak tahu udah keramik kan belum ya. Di luar lampunya nyala. Ketika saya masuk ke ruang tamu, gelap. Saya kaget, ini lampu luar nyala tapi lampu dalam gelap. Akhirnya dia bilang, "Akhi, duduk dulu ya di mejanya ya." Saya duduk. Saya ambil dulu lilin katanya. "Iya Ustadz." Dia ambil lilin, lalu dinyalakan. Kami duduk berdua berhadapan-hadapan. Saya pun tanya, "Ustadz, ini konslet atau lampunya mati ya?" Ya penasaran kan ya. Jawaban beliau apa? Nah, enggak konslet, enggak juga mati lampunya. Lah, terus kenapa Ustadz? Ini lampu rumah saya ini, karena saya pengurus pondok, ini disubsidi oleh pondok ya, bayarannya. Karena kamu datang ke sini untuk kebutuhan pribadi saya tidak berani memakai lampu ini untuk dinyalakan ngobrol dengan kamu. Kalau urusan pondok saya nyalakan, tapi ini urusan saya dengan kamu. Dimatikan jemaah sekalian. Jadi gelap rumahnya itu ya. Ya ada lampu teplok ya. Masyarakat muslimin, nah ini syarat seorang mu'alim itu memang berat, tapi pahalanya luar biasa. Zuhud itu penting ya. Zuhud itu penting sekali. Baik jemaah sekalian, Aqs Syamsuddin ini dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan menanamkan karakter. Di antara cara Aqs Syamsuddin, jemaah sekalian, untuk menanamkan karakter kepada Muhammad Al-Fatih, tiap pagi dan sore, Muhammad Al-Fatih dibawa ke pinggiran pantai apa tadi? Bosporus, Selat Bosporus. Kan kelihatan dari arah dari arah seberang kelihatan benteng Konstantin itu. Lalu beliau mengatakan begini, "Nah, itu benteng. Itu benteng Konstantin, itu kota Konstantinopel, di mana Rasulmu yang namanya persis dengan nama kamu mengatakan,
Lataftahunnal Konstantiniyah, kalian pasti akan menaklukkan kota Konstantin, dan sebaik-baiknya panglima adalah panglima yang menaklukkannya, dan sebaik-baiknya pasukan-pasukan yang terlibat menaklukkannya. Nah, kamulah yang akan menaklukkannya, kamulah yang akan menaklukkannya. Ucapkan, saya menaklukkannya, saya menaklukkannya. Itu pagi. Nanti sore dibawa lagi ke pinggir pantai. Nah, coba lihat, benteng itu kamulah yang akan menaklukkannya. Pagi sore itu menjadi sebuah obsesi, menjadi sebuah cita-cita, dan tertanam keyakinan dalam Muhammad Al-Fatih bahwa memang dialah penakluk daripada benteng Konstantin. Anda bayangkan tiap pagi dan sore coba. Ibarat kita setiap hari mengucapkan Al-Fatihah, ya hafal. Ditanamkan ya bahwa Andalah yang menaklukkannya, Andalah yang menaklukkannya. Ini penanaman karakternya luar biasa. Pagi sore. Sampai kemudian beliau besar, beliau tetap bersama dengan dua gurunya ini, dan kedua gurunya inilah yang selalu menyemangatinya. Nah, kamu akan melakukannya. Ayo lakukan persiapan. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, akhirnya Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai macam persiapan. Di antaranya apa? Satu, beliau adalah orang yang sangat menghormati pendidikan dan para ulama. Dia dirikan madrasah-madrasah. Dia hormati para ulama sebagaimana ayahandanya Sultan Murad II menghormati para ulama. Ini penting. Karena di antara nasihat Sultan Murad II, demikian juga nasihat Utsman kepada anak cucunya adalah apa? Jangan jauh dari para ulama. Musyawarah dengan para ulama. Di sini disebutkan ya. Jangan jauhi mereka. Karena kehinaan bagi mereka yang menjauh dari para ulama, dan kemuliaan bagi mereka yang melibatkan para ulama dalam urusan negara. Kalau di negara entah berantah bernama Indonesia, ya, itu malah ulamanya dimarginalkan ya oleh seorang maharaja yang bernama Jaka Siswanto atau siapa itu ya. Itu di sebuah kerajaan entah berantah sana ya. Nah, ma'asyiral muslimin, ini luar biasa ya. Yang kedua, Muhammad Al-Fatih melanjutkan pembentukan pasukan yang bernama Yenisari ataupun Jenesari atau Inkisari, bahasanya macam-macam ya. Nah, jamaah sekalian, pasukan Yenisari ataupun Jenesari itu sebenarnya sudah dibentuk oleh nenek moyang yang bernama Sultan Orhan ya. Sultan Orhan. Sultan Orhan inilah yang membentuk pasukan Yenisari sebagai pasukan terbaik. Siapakah pasukan Yenisari? Pasukan Yenisari ini adalah pasukan yang berasal dari anak-anak, baik mereka yang baru masuk Islam atau mereka lahir dari keluarga muslim. Semenjak kecil, sebelum usia balik, mereka sudah dilatih di camp-camp. Jadi mereka ini sudah dididik oleh Muhammad Al-Fatih. Setiap tenda selalu ada satu ulama yang bersamai mereka. Ya, ulama ini yang mendidik mereka. Mungkin satu tenda itu ada 20 orang atau 10 orang. Jadi dididik oleh para ulama. Para ulama digaji dengan baik, dihormati dan lain sebagainya. Tapi ulamanya juga zuhud. Ma'asyiral muslimin, dan pasukan Yenisari dikenal sebagai pasukan terbaik. Kenapa? Separuh kehidupan mereka lebih banyak di atas punggung kuda daripada menginjak tanah. Ya, lebih banyak di atas punggung kuda daripada menginjak tanah. Malam mereka lebih banyak untuk tahajud daripada tidur. Ini jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian, ini pasukan Yenisari yang dibentuk oleh siapa tadi? Ya, oleh Orhan. Kemudian Muhammad Al-Fatih kembali melatih mereka. Nah, ma'asyiral muslimin, ini yang kedua. Persiapan berikutnya adalah apa? Muhammad Al-Fatih melakukan gencatan senjata dengan musuh-musuhnya di luar Konstantin. Supaya apa? Supaya beliau bisa fokus untuk melawan Konstantin. Ini namanya pakai aulawiyat. Pakai bagaimana aulawiyat itu apa namanya? Bagaimana prioritas ya. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, beliau mempersiapkan teknologi yang luar biasa. Ya, salah satunya apa? Beliau ini mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, seorang insinyur. Sebenarnya orang Konstantin, orang Roma, cuma dia kecewa dengan kaisar pada saat itu karena dikhianati oleh kaisar. Seingat saya karena putrinya itu mau dipaksakan untuk dinikahi atau bagaimana. Pokoknya ada dendam pribadi. Dia sebenarnya awalnya non muslim, lalu dia bergabung dengan Muhammad Al-Fatih dan menawarkan jasanya.
Muhammad Al-Fatih pun mengatakan, saya siapkan dana sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan persenjataan Anda. Dibuatkanlah meriam yang super, ya, beratnya ratusan ton. Biji meriamnya itu apa namanya? Pelurunya itu konon diameternya itu 1 sampai 2 meter. Ya, itu kayak apa tuh besarnya ya? Dibawa ditarik oleh ratusan ekor sapi. Ini meriam yang dibuat. Nah, jamaah sekalian, terjadilah penaklukan yang spektakuler, yang luar biasa. Sedikit cerita penaklukan itu, saya tidak perlu cerita banyak. Nanti antum bisa nonton di video, sudah ada ya. Ini kayaknya sudah pernah nonton ya video ini ya. Silakan antum nanti nonton videonya, sudah banyak substylenya di Indonesia, di YouTube juga sudah tersebar. Nah, yang menarik jamaah sekalian adalah ini, semangat Muhammad Al-Fatih untuk menaklukkannya. Jadi Konstantin ini dikelilingi oleh tiga selat. Ya, ini selat Bosporus. Ya. Kemudian di sini juga ada namanya tanduk, ya, tanduk emas. Kemudian lagi nanti ada selat berikutnya. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Muhammad Al-Fatih menaklukkannya dengan cara apa? Ketika harus lewat laut, di lautnya ini ada rantai-rantai raksasa sehingga membuat kapal perang Muhammad Al-Fatih tenggelam. Ada beberapa kapal tenggelam sehingga mereka tidak bisa melewatinya. Nah, jamaah sekalian, ya mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah apa? Muhammad Al-Fatih melakukan sesuatu yang tidak sempat dipikirkan oleh siapapun, yaitu apa? Menaikkan kapal-kapal perang melewati perbukitan, daratan. Ya, melewati daratan. Dalam waktu semalam mereka bisa memindahkan 70 kapal. Awalnya ide beliau dibilang ide gila, nggak mungkin dilaksanakan. Bagaimana mungkin kita menjalankan kapal laut di atas daratan? Dan bukan daratan biasa, daratan berbukit. Tetapi Muhammad Al-Fatih mengatakan kita bisa, dan mereka pun berpikir bagaimana cara melakukannya. Dalam waktu semalam mereka berhasil memindahkan berapa? 70 kapal. Dan di pagi hari buta setelah sholat subuh, kaum muslimin memekikkan takbir. Orang-orang Istanbul ataupun orang-orang Konstantin, tentara-tentara Konstantin yang berada di benteng Konstantin, yang gak sadar terjadi penaklukan tersebut, mereka bangun, mereka kaget dengan teriakan takbir dan yel-yel jihad kaum muslimin di kapal perang Muhammad Al-Fatih. Kagetnya mereka luar biasa, sampai ada di antara mereka mengatakan sambil mengucek matanya, ini saya mimpi atau benar-benar kenyataan? Tolong, cubit saya, apakah ini mimpi atau betul ya? Kemudian sebagiannya mencubit saudaranya dan mengatakan, ini tidak mimpi, ini benar-benar terjadi, ini bukan sebuah mimpi. Akhirnya mereka lemah semangatnya dan terjadilah penaklukan tersebut. Masyaallah muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada banyak kejadian ya yang bisa kita ambil pelajaran di sini, cuma saya menyampaikan beberapa hal saja. Kawan-kawan sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, tentu di waktu yang sangat mepet ini saya tidak mungkin menyampaikan seluruh isi daripada buku ini. Saya yakin buku ini ditulis berbulan-bulan untuk mengumpulkan datanya. Kalau saya sampaikan dalam waktu 1 jam nggak berbarokah nanti ya. Silahkan antum baca sendiri dan antum meringkas sendiri. Tapi ada beberapa yang ingin sampaikan teman-teman sekalian. Yang pertama, munculnya Muhammad Al-Fatih, kawan-kawan sekalian, itu dilahirkan daripada rekayasa sosial. Memang dididik dan disengaja untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi bukan tiba-tiba boleh langsung jadi pemimpin, tidak. Tapi direkayasa, disengaja untuk menjadi pemimpin. Nah, inilah karakter pendidikan Islam. Apa pendidikan Islam? Mendidik anak-anak kita menjadi pemimpin. Islam gak pernah mengajarkan orang tua untuk mendidik anaknya sebagai karyawan atau buruh biasa. Bahwa ternyata nanti dia jadi buruh gak masalah. Yang penting kurikulum pendidikannya adalah pendidikan seorang pejuang, seorang panglima. Makanya dalam Islam itu kita diajarkan sebagai apa? Bercita-cita sebagai pemimpin. Dalam doa kita bagaimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami, kemudian apa? Anak keturunan kami qurrata ayun, sebagai penyejuk mata kami. Waj'alna, dan jadikan kami lil muttaqina imama, sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Catat ya,
sebagai pemimpin, bukan yang lain. Nah, dari sini para ulama mengatakan salah satu strategi, salah satu tujuan pendidikan Islam adalah apa? Mendidik anak-anak kita sebagai pemimpin. Kan begini kawan sekalian, kalau kita ingin mendidik seorang sebagai pemimpin, sebagai panglima atau sebagai seorang jenderal, dengan mencetak seseorang sebagai hansip, beda nggak kurikulumnya? Jelas beda. Beda nggak tata caranya? Beda. Beda nggak muatan materinya? Beda. Kalau kita cetak orang, kita sengaja untuk mencetak sebagai jenderal atau kita cetak sebagai perwira, tentu kita siapkan kurikulumnya, kita siapkan para pendidiknya, bukan tamatan SMA pendidiknya, bukan sekedar tamatan SD, SMP ataupun S1, tapi kita siapkan betul-betul orang yang bisa mendidik para perwira. Tapi kalau hanya mendidik hansip, mohon maaf ya, kalau ada hansip ya. Kalau sekedar mendidik hansip jemaah sekalian, anak SMA bisa mendidiknya. Ya. Orang biasa bisa mendidiknya, yang penting dia taat, patuh dan siap untuk berkorban. Tapi kalau mendidik panglima, mendidik perwira, mengajarkan bagaimana beretika, bagaimana berdiplomasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana membangun interaksi dengan siapapun, dan itu dibutuhkan ilmu, dibutuhkan kurikulum yang baik, dan itulah yang dilakukan oleh Sultan Murad II. Dia sengaja mempersiapkan Muhammad Al-Fatih sebagai pemimpin, sebagai penakluk, bukan sebagai orang yang ditaklukkan. Dipilih Ahmad Kuryani, dipilih siapa namanya? Ya, Aq Samsuddin. Ini poin pertama yang saya sampaikan kepada ibu-ibu, yang saya sampaikan kepada mas-mas, karena saya lihat wajah-wajah di sini rata-rata usia produktif, betul ya? Anak antum saya kira rata-rata kelas SMP ataupun mungkin SD atau bahkan mungkin ada yang anaknya baru TK. Jadi memang kita harus sengaja mencetak para pemimpin. Bagaimana caranya? Banyak tentunya. Tetapi yang paling penting jamaah sekalian, anak-anak terutama di usia SD, yang paling penting adalah apa? Menanamkan sosok yang layak diteladani. Sebagaimana Aq Samsuddin menanamkan kepada Muhammad Al-Fatih yang masih belia, sosok teladan yang sempurna adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ceritakan sejarah perjuangan Nabi, keberanian Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Nabi Muhammad memimpin peperangan, bagaimana Nabi Muhammad mengatur masyarakatnya. Makanya jamaah sekalian, ibu-ibu terutama, Anda harus memiliki di kepala Anda harus ada sejarah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada sejarah Nabi Muhammad di kepala kita, kita susah menceritakan kepada anak-anak kita orang-orang besar. Ceritakan mereka orang-orang besar, kalau kita ini punya apa namanya? Punya istilahnya di kepala kita ini ada file tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka saya sarankan kepada bapak-bapak juga, demikian juga ibu-ibu, tolong di rumah kita ada buku sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita baca, kalau perlu kita ngaji bersama sejarah Nabi, kemudian kita ceritakan kepada anak-anak kita. Ya, ceritakan kepada anak-anak kita. Saya ketika kuliah dulu memang belajar sejarah, nilainya bagus. Cuma dulu saya belajarnya yang penting nilainya bagus ya. Tapi ketika selesai kuliah, saya mencoba untuk belajar kembali dan untuk mengajar sejarah Nabi. Saya belajar sejarah Nabi dan menemukan berbagai macam keajaiban yang luar biasa. Karena kagumnya saya terhadap Nabi Muhammad SAW, anak saya yang kedua saya Nabi Muhammad. Ya, kita itu kadang nggak belajar sejarah Nabi Muhammad dengan baik, ya, hanya sekilas-sekilas saja. Ini penting jamaah sekalian. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, Muhammad Al-Fatih dilahirkan oleh sebuah komunitas. Oleh apa? Oleh sebuah komunitas, yang komunitas tersebut punya cita-cita menegakkan syariat, punya cita-cita mewujudkan nubuat Rasulullah SAW. Ini perlu kita mencipta komunitas. Kita nggak bisa sendirian untuk mengajar anak-anak kita, mengkader anak-anak kita. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Apalagi antum sebagai pekerja, paling ketemu anaknya cuma malam toh. Pagi sudah sibuk, walaupun ketemu dengan anak sudah sibuk mempersiapkan peralatan kerja, berangkat kerja lagi, pulang sore. Makanya jamaah sekalian, kita harus punya komuniti dari hambaku untuk bertakarub kepadaku, melebihi kewajiban-kewajiban yang aku tetapkan baginya. Sekali lagi, kewajiban-kewajiban dulu. Ini poin pertama. Kalau kewajiban-kewajiban ini kita lakukan dengan baik, insya Allah dengan mudah kita akan melaksanakan yang sunnah. Maka Allah berfirman di lanjutannya, dan selama hambaku bertakarub kepadaku dengan perbuatan-perbuatan sunnah, maka
aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul, kakinya yang dia gunakan untuk berjalan, telinganya yang dia gunakan untuk mendengar, matanya yang dia gunakan untuk melihat. Jadi poin pertama, saya tidak terlalu menyarankan memaksakan diri dulu ya, kalau kita belum menjaga hal-hal yang sifatnya wajib dijaga dulu. Sholat 5 waktu berjamaah kita jaga, kemudian berbakti kepada orang tua itu sebuah kewajiban, menjaga kehormatan muslim itu juga sebuah kewajiban, membantu seorang muslim juga sebuah kewajiban. Jadi kalau yang wajib aja kita lakukan, ini umur kita habis. Nah, syukur-syukur setelah itu kita menambah dengan yang sunnah. Tapi kalau kita sudah mampu menjaga yang wajib, jamaah sekalian, maka yang sunnah-sunnah itu insya Allah akan mudah kita laksanakan. Ada dulu salah seorang sahabat datang menemui Nabi, kemudian dia curhat. Apa curhatan dia? Ya Rasulullah, inna syara'i qad katurat. Ya Rasulullah, syariat sudah sangat begitu banyak sekali syariat. Terkadang kami ini sumpek karena saking banyaknya syariat. Ya Rasul, fababun natamassaku bijami. Tolong tunjukkan kepada kami satu rahasia yang dengannya kami ringan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Apa kira-kira rahasianya? Rasulullah mengatakan sambil menunjukkan lidahnya, la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu ini basah selalu karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata berzikir kepada Allah bagian daripada cara untuk memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Barakallahu fiikum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Masud izin bertanya. Kan seperti Ustaz yang dijelasin tentang pasukan Janisari itu, kenapa dia menjadi sukses? Karena itu dididik sejak umur 7 tahun. Beliau berasal dari orang yang mualaf ya, dididik sehingga menjadi pasukan yang lebih tangguh. Tapi yang bedanya saat dengannya Sultan Al-Fatih, kenapa pasukan Janisari itu banyak yang cenderung memberontak kepada Sultan, sehingga sejak zamannya Sultan Mahmud II itu pasukan Janisari dibubarkan. Sekian dan terima kasih. Baik, pasukan Janisari tidak semuanya mereka dari mu'allafin. Memang sebagian mungkin 50-60% mereka adalah anak-anak mu'allaf yang baru masuk Islam, dididik dengan baik. Itu satu. Kemudian sebagian dari mereka juga anak-anak kaum muslimin yang orang tua juga muslimin ya. Nah, kenapa mereka ini bisa memberontak? Nah, kalau kita baca buku yang satunya yang lebih tebal itu, tulisannya siapa? Sama Muhammad Ali Muhammad As-Salabi. Di sana disebutkan karena salah satunya apa? Ada provokasi bahwa mereka ini dimanfaatkan tok tanpa diberi yang namanya tanda jasa yang baik. Ya, ini satu ya. Yang kedua jamaah sekalian, saat itu orang-orang Romawi melakukan berbagai macam cara untuk menghancurkan khilafah Utsmaniyah. Salah satunya memprovokasi pasukan Janisari untuk melakukan pemberontakan dengan ditiupkan beberapa isu. Di antara isunya apa? Mereka ini adalah orang yang terdolimi, mereka hanya dimanfaatkan, sementara di saat yang bersamaan mereka merasa bahwa para sultan hanya menikmati kenikmatan sendiri tanpa melibatkan mereka dalam kenikmatan tersebut. Makanya ma'asyiral muslimin, pada zaman Muhammad Al-Fatih, beliau sangat baik terhadap pasukan Janisari. Beliau memperhatikan kesejahteraan mereka dan beliau tidak melupakan sejarah mereka. Ya, tidak pernah melupakan sejarah mereka. Ini penting, jamaah sekalian. Kita tidak boleh melupakan orang yang pernah berjasa kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wala tansaul fadla bainakum." Jangan melupakan kelebihan jasa orang-orang di antara kalian. Maka ingatlah jasa orang-orang yang pernah bersama dengan kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam demikian juga. Salah satunya apa? Bagaimana jasanya Fatimah, beliau selalu ingat-ingat. Sampai Khadijah. Sampai Khadijah sudah meninggal pun beliau masih mengingat-ingat jasanya Khadijah. Sehingga kalau ada keluarga Khadijah, kemudian temannya Khadijah, itu selalu beliau berbuat baik kepadanya karena jasa almarhum. Ya, jadi begitu ya. Singkatnya seperti itu. Masih banyak hal-hal yang perlu disampaikan sebenarnya ya. Nanti saya menyarankan untuk merujuk kepada bukunya Ali Muhammad As-Salabi, bukunya yang lebih lengkap itu ya. Barakallahu fiikum ajmain. Ya, silakan.
cerita bahwa pada saat itu kelompok-kelompok komunitas yang baik-baik itu bergabung sehingga komunitas itu menjadi suatu komunitas besar yang memberikan dampak yang lebih baik. Iya. Nah, dan sekarang sebenarnya saya ada di komunitas yang alhamdulillah baik, tapi mereka mungkin dikatakan belum bergabung, semuanya mungkin belum begitu merasa. Jadi saya tanyakan apakah ada langkah khusus yang diambil oleh Usmani pada saat itu supaya mudah untuk menggabungkan hati-hati lama yang di dalam komunitas sehingga komunitas ini bisa bergabung dan kemudian bisa coba saya terapkan dan eksperimenkan. Iya. Baik jamaah sekalian, sekali lagi untuk mencapai cita-cita besar, maghrib jam berapa? Masih lama ya. Untuk mencapai cita-cita besar, kita nggak bisa sendirian. Untuk memenangkan Islam, kita nggak bisa sendirian. Sampai Syekh Dr. Abdul Azam, salah seorang ulama yang juga terlibat dalam memenangkan umat Islam di Afghanistan ketika melawan Uni Soviet, beliau mengatakan, hatta jamaah Anda itu jamaah yang sangat kuat, jamaah jihad, yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak cukup jamaah Anda sendiri untuk memperjuangkan Islam. Kita butuh keterlibatan umat Islam lainnya. Jadi kawan-kawan sekalian, ini penting. Kebangkitan Islam itu dimulai daripada apa? Kita berpikir bahwa persatuan itu jauh lebih penting daripada ego pribadi. Bahkan Syekh Abdul Aziz At-Turaifi hafidhahullah, satu-satunya ulama yang menurut saya hari ini sangat istiqomah menyuarakan kebenaran, dan ulama yang mendapatkan gelar Al-Hafidh dalam masalah hadis. Jadi bukan sekedar hafal Quran, hafal hadis ya. Beliau mengatakan afdalul faraid aujabul wajibat, kewajiban yang paling utama bagi seorang mukmin setelah bertauhid adalah al-istima', menjaga persatuan. Ini penting jamaah sekalian. Menjaga apa? Menjaga persatuan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan itulah yang dilakukan oleh Utsman di awal-awal mendirikan Daulah Utsmaniyah. Antum perlu sadar, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW mengajarkan sholat, mengajarkan celana harus cingkrang, ataupun perempuan harus bercadar, atau haji, atau bagaimana kita umroh, jauh sebelum itu semuanya, di Makkah Rasulullah telah mengajarkan kepada para sahabat bagaimana menjaga persaudaraan, bagaimana menjaga etika kepada muslim, bagaimana menjaga kehormatan saudara muslim. Kenapa? Karena itu adalah perkara-perkara yang bisa menyatukan hati kita. Nah, ini penting jamaah sekalian, saya utarakan karena hari ini betapa banyak kelemahan umat Islam karena berasal dari ego pribadi kelompok-kelompok Islam. Mereka berjuang untuk kelompoknya, bukan untuk Islam. Maka ada sebuah kaidah yang dibuat oleh para ulama, apa itu? Maslahatul ummah muqaddamatun ala maslahatil jamaah. Bahwa maslahat umat Islam seharusnya jauh lebih kita prioritaskan daripada kemaslahatan sebuah kelompok. Artinya, kalau ada kemaslahatan bagi umat Islam, tidak akan didapatkan kecuali harus mengorbankan kepentingan kelompok kita atau komunitas kita, maka korbanlah kepentingan komunitas kita. Kenapa? Karena menjaga persatuan umat Islam jauh lebih penting daripada ego ataupun tujuan personal daripada sebuah kelompok. Ma'asyiral muslimin. Nah, prinsip-prinsip ini harus kita jaga dalam berinteraksi dengan siapapun. Ini poin pertama, ya. Fokus pada bagaimana menyatukan umat. Abaikan yang sifatnya perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat telah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Jangankan pada zaman Nabi Muhammad, ya, jauh sebelum ini, Nabi Daud dengan Nabi putra Nabi Sulaiman pernah berbeda pendapat dalam beberapa masalah. Ini poin pertama, ya, bahwa kita fokuskan komunitas kita ini harus berorientasi untuk merekatkan ukhuwah, ya, merekatkan ukhuwah, sehingga kita tidak perlu harus komunitas kita yang tampil di permukaan. Boleh jadi mungkin komunitas lain layak pada satu tempat, layak pada satu waktu, sementara komunitas kita tidak bisa mewakili. Atau komunitas kita memang harus mewakili dalam sebuah aksi atau sebuah event tertentu. Ini poin pertama. Poin yang kedua jamaah sekalian, komunitas kita supaya besar harus berorientasi pada kemenangan Islam, bukan kemenangan kelompok, bukan juga untuk sebuah kepentingan tertentu. Kenapa? Kalau kita berorientasi untuk kepentingan Islam, maka itu akan merekatkan kita dengan siapapun. Itu bisa menyatukan kita dengan siapapun. Ya, kalau kita berorientasi pada kemenangan Islam. Berbeda halnya kalau kita berorientasi pada kemenangan kelompok. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
masing-masing kelompok akan memperjuangkan ego mereka, program mereka, atau rencana mereka. Nah, tetapi kalau seandainya kita berorientasi pada kemenangan Islam, semua program kita mulai dari pendidikan, taklim, kajian, tema-tema yang kita usung saat kajian, semua berorientasi pada bagaimana memenangkan Islam dan umat Islam. Nah, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini beberapa hal yang perlu kita miliki. Yang terakhir, jamaah sekalian, karakter pejuang itu tidak pernah lepas dari dua hal, dan inilah yang dimiliki oleh para pejuang dan para pendiri Daulah Utsmaniyah, walaupun pada akhir-akhirnya sudah hilang ya. Yang pertama adalah apa? As-saja'ah, keberanian menyampaikan kebenaran, keberanian menerima semua risiko daripada perjuangan. As-saja'ah ini penting, karena betapa banyak orang yang tahu tapi karena nggak punya keberanian, akhirnya ilmunya tidak berbarokah, tidak berani disampaikan. Kemudian yang kedua adalah al-karam, dermawan. Orang kalau nggak dermawan, dia tidak akan bisa bersama-sama dengan orang lain. Dia hanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Makanya jamaah sekalian, dulu Rasulullah SAW mengajarkan keberanian kepada para sahabat. Sebagai sebuah contoh, Rasulullah semenjak kecil kita diperintahkan untuk mengajarkan anak-anak kita berkuda, memanah, dan berenang. Kenapa? 3 olahraga ini menanamkan apa? Keberanian. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ada salah seorang sahabat pernah bilang sama Rasul, "Ya Rasul, saya mau masuk Islam, tapi syaratnya satu ya Rasul." Apa itu? "Saya nggak mau berjihad dan nggak mau berinfak." Rasul pun memegang pundaknya sambil tersenyum dan mengatakan, "Lal jihad wala sodakoh." Nggak mau jihad. Jihad itu kalau nggak mau berarti pengecut. Ya, wala sodakoh, nggak juga dermawan, nggak mau berinfak. Fabi Aisyah tadkhul jannah, modalmu masuk surga, apa kata Nabi. Ya, jadi penting jamaah sekalian. Maka doa kita, kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad tidak pernah lepas dari doa meminta perlindungan dari 8. Meminta perlindungan dari 8 hal. Yang dua adalah apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajaji wal kasali. Yang kelima dan yang keenam, minal bukhli wal jubun, dari bakhil lawan kedermawanan, wal jubun pengecut lawan daripada keberanian. Maka ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, berani. Yang kedua apa? Dermawanan. Ya, dermawan.